Terima kasih musik, terima kasih PAW. Shalom. Tuanku. Semua sukacita pagi hari ini? Ya. Saya nggak janjian sama WL. Lagunya semuanya masuk. Ya. Kita masuki minggu 3 ya, bulan Juni. Nggak terasa udah setengah tahun kita jalan. Semuanya masih kuat? Masih melekat sama Tuhan? Amin. Ya, tema tahun ini melekat dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan bawa di pertengahan tahun ini untuk reminder lagi, ya. Di sebuah kota, ya, ada sebuah keluarga dengan bapak dan 2 anak. Keluarga ini sangat kaya raya, saudara. Ya, nggak tahu ada apa, ada angin apa. Si bungsu minta harta bagiannya kepada bapaknya. Bapak, aku minta bagian hartaku. Oke, bapaknya nggak mikir apa-apa, dibagi, saudara. Si bungsu dan si sulung. Ya. Dan si bungsu sudah menerima hartanya, dia langsung pergi, saudara. Dia pergi ke kota yang jauh. Dia menikmati hartanya. Mungkin kita sebagai manusia kita berpikir, mungkin di rumah dia mungkin bosan, ya. Dia mungkin ingin melihat dunia luar gimana. Jadi dengan modal harta dari bapaknya diberi, dia akhirnya pergi ke kota yang jauh, menikmati harta itu, saudara. Tapi ternyata dia salah menggunakannya. Dia gunakan harta itu dengan foya-foya. Akhirnya habis karena dia salah jalan. Seharusnya kalau dia bisa pikir lebih baik, dia bisa invest, saudara, ya, mengembangkan harta itu semakin bertambah. Tapi ternyata dia tidak. Dia memilih menikmati, bukan untuk mengembangkan. Setelah hartanya habis, ternyata di kota itu ada kelaparan, saudara. Terus gak punya harta, gak punya modal, gak punya uang, ternyata ada kelaparan. Saking melaratnya si bungsu sampai mau makan makanan babi. Ya. Adakah di sini, saudara, sampai melarat? Jangan melarat ya. Gak punya uang, mau makan makanan babi? Gak mungkin ya, saudara, ya. Paling tahu sama nasi sama garam. Mentok Indomie, saudara, ya toh. Tapi ini si bungsu ini saking melaratnya sampai mau makan ampas babi, saudara. Jadi kalau bisa tuh dulang-dulangan sama babinya, saudara, ya. Babinya dulang sama si bungsu gitu, ya. Saking melarate. Tapi apa? Gak dikasih, saudara. Ya, makanannya saat rendah pun tidak dikasih, tidak dapat makan. Kemudian dia teringat, dia sadar, oh iya ya, aku di rumah tuh kasarannya sini sekarang, ya. Asistenku di rumahku loh, makanannya enak-enak. Kok aku di sini sampai melarat makan makanan babi? Wis tak balik pulangnya wis. Akhirnya dia niat dengan keadaan yang lemes, ya pasti sangat lemes, saudara, ya. Dia pulang jalan kaki ke rumahnya. Ternyata, saudara, di rumah bapaknya tuh nunggu loh, saudara, ya. Dari jauh kelihatan, oh itu anakku, ya, dengan gaya jalannya mungkin. Akhirnya bapak itu lari, menghampiri anak itu, dibawa pulang, dimandiin, akhirnya dibersihkan semuanya, dipesta, no, saudara. Nggak tanggung-tanggung, bapaknya tuh nyembeli lembu, ya, lembu yang tambun. Ya. Kalau kemarin korban satu lembu berapa, saudara? 25 ke atas, saudara. 25 juta, saudara, ya. Ya itu gambaran aja, sekitar segitu. Akhirnya, setelah pesta, nyata si sulung dengar kok ada rame-rame di rumah. Akhirnya tanya sulung, kenapa, ada apa itu di rumah? Adikmu si bungsu pulang. Gitu. Dan bapakmu menyembeli lembu dan dipestakan. Wah, gak terima, saudara, si sulung, saudara, ya. Dia marah sama bapaknya.
Cemburu, ya, cemburu. Bapak, aku ini udah tinggal lama di rumah Bapak, melayani Bapak, mengerjakan semua pekerjaan Bapak. Aku minta seekor anak kambing aja nggak pernah tuh. Kok nggak dikasih? Dia bilang gitu. Loh, Bapak itu ngomong, semua yang ada padaku itu milikmu. Ya toh. Akhirnya, ya begitulah ceritanya saudara ya. Ya, itu adalah gambaran kita mungkin saudara ya. Kita bagian yang mana? Kita bungsu atau si sulung? Ya. Mungkin kita sebagai si bungsu, ikut Tuhan itu peraturannya akeh. Ini itu. Terus Tuhan aku tak minta berkati aku tak pergi Tuhan. Kira kita salah, menikmati berkat Tuhan itu dengan cara yang salah, akhirnya sampai kita jatuh miskin atau melarat kesusahan. Kalau kesusahan gitu salah siapa? Salah bapaknya tadi atau salah si bungsu saudara? Si bungsu kan. Atau kita si sulung, mungkin kita di pihak si sulung ya. Kita pelayanan setiap hari kita melayani Tuhan, kita ini melakukan semuanya. Tapi kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus pada pelayanan. Ya, kita fokus menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapak kita. Tapi saat kita perlu mungkin, kita nggak tahu cara gunakno. Jadi si sulung katakan, aku cuma minta satu anak kambing. Kok nggak dikasih? Loh. Oh tinggal ngomong para asistennya, ayo potong lembu, potong kambing, kita pesta gitu. Tinggal ngomong sama bapaknya, Pak, aku besok mau pesta sama teman-temanku gitu. Boleh ya? Boleh. Malah berbeda terbalik dengan anak-anak Ayub, saudara. Anak Ayub berapa? 7 ya, lakinya ya. Itu malah setiap hari itu pesta, saudara. Berapa yang dipotong tuh, saudara? Hari ini si A, di rumah A, B, C, digilir terus seminggu, saudara. Sampai Ayub tuh sampai kewalahan. Ya, dengan anak-anaknya suka pesta-pesta. Ya, tema Tuhan pada tahun ini melekat pada Tuhan itu bukan sekedar tema, saudara ya. Bagi saya. Tapi itu sebuah panggilan lagi, saudara. Ya. Kita sudah 25 tahun di Gereja Labai Jemaat Pemulihan. Kayaknya Tuhan sudah manggil lagi. Ayo anakku melekat. Ayo melekat. Ya. Karena banyak keuntungan, saudara, kalau kita melekat sama Tuhan itu. Ya nanti saya akan berikan terakhir. Sadar atau enggak, kita sebagai orang Kristen, ya saya garis bawahi sebagai orang Kristen, apalagi kita dianggap sebagai anak, ya entah itu anak sulung atau bungsu, ya, bahwa kita tuh wajib untuk melekat kepada Tuhan. Itu perintah, saudara. Ya. Mungkin dengan keadaan dunia saat ini, ya, yang Iran perang dengan Israel dengan US, akhirnya membuat apa? Harga plastik naik, ya, harga BBM naik. Akhirnya merembet semua, saudara. Ya, semua sekarang penjualan, harga-harga jual sekarang naik semua. Ya. Kemudian akhirnya apa? Barusan ini dolar naik lagi, saudara. Dan itu akhirnya merembet ke semuanya, saudara. Ya. Dari si bungsu tadi, ketika dia di luar Tuhan, apa yang dia dapat, saudara? Dia nggak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuma kebahagiaan semu, ya. Dia bahagianya sementara, ya. Dia bisa menikmati hartanya tadi. Setelah hartanya habis apa? Dikucilkan sama teman-temannya. Bahkan sama majikan peternak babi, dia dianggap nggak berharga, saudara. Ya. Lebih berharga babinya, saudara. Babi itu mahal, saudara ya. Jangan dianggap murah loh babi itu. 1 kilo berapa sekarang? 1 kilo? 200 lebih ya. Ya, kemudian si bungsu tidak mendapat berkat jasmani dan rohani. Ya. Terus caranya gimana kita bisa melekat sama Tuhan? Nah ini kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, kita miliki jam doa spesial dengan Tuhan, khususnya di pagi hari. Saya ulang, miliki jam doa spesial dengan Tuhan, khususnya di pagi hari.
Momen terbaik adalah saat baru bangun pagi, ya. Karena di mana otak kita masih fresh, ya. Kecuali semalam mimpi buruk, ya, itu nggak fresh, saudara. Bangun tuh kaget, ya. Mimpinya nggak tahu tiba-tiba jatuh gitu, atau mimpi ketindihan, ya. Itu pasti mimpi buruk, ya. Bangunnya pasti nggak enak, saudara. Tapi kalau tidur kita nyenyak, ya, relax gitu. Pagi bangun itu fresh, saudara, ya. Dan pagi itu doanya cukup, ya doanya cukup nyanyi aja, saudara. Nyanyi nyembah gitu ya. Cari pujian yang gampang, ya penyembahannya biasa aja. Jangan minta apapun, ya. Cukup nyanyi, nyembah, jangan minta apapun pagi itu. Ya, lakukan dengan rutin tiap hari dan disiplin, ya. Maka akan ada perbedaan di hari itu, saudara. Saya sudah nyoba, saya juga belajar, ya. Rasanya enak itu, saudara, ya, enteng melewati hari itu, ya. Kalau di luar sana 3 botol sama dengan 2 liter, harimu sejuk, ya kan? Iklannya kan gitu, saudara, ya. Kalau di luar sana, ya. Kalau di dalam Tuhan, ya doa pagi, saudara, miliki doa pagi. Karena saya sudah praktek, saudara. Saya pernah, ya, kecapean, ya. Pagi itu bangun telat, saudara. Jadi nggak sempat doa, ya. Cuma sempat baca Alkitab baca. Hari itu kelihatannya lancar-lancar, saudara. Tapi tetap gak enak, Tuhan. Tetap gak enak, saudara. Ya, ada aja. Nggak tahu itu mungkin dari customer itu telat nyiapkan, nggak itu di jalan macet, ya, atau apa aja lah. Pokoknya nggak enak, nggak lancar gitu loh. Nah, doa kita minta sesuatu pada Tuhan itu boleh, nggak salah, ya. Nggak ada yang melarang, saudara, mau minta apapun, ya. Karena kita sebagai anak tetap minta kepada Tuhan. Tapi, ya, saat kita mengucap, ingat, saudara, iblis juga mendengar. Ya, iblis itu bisa mendengar suara kita, bisa tahu pikiran kita, tapi nggak tahu isi hati kita. Saya ulangi ya, iblis itu bisa dengar suara kita, bisa tahu pikiran kita, tapi nggak tahu isi hati kita. Dia nggak bisa baca hati kita, saudara. Yang bisa baca hati kita cuma Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu doa, ngomong, ngucap no sama Tuhan, minta, harus ada konsekuensinya. Ya, yaitu si iblis juga dengar, saudara. Ya, tugasnya iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Saya nggak menyalahkan kalau kita minta, ya. Tapi itu ada konsekuensinya. Ada yang mendengar juga, selain Bapa dan Roh Kudus yang mendengar, iblis juga dengar. Dan dia akan merusak dan berusaha merusak sampai kita nggak menerima berkat itu, saudara. Ya kalau iman kita kuat gak apa-apa, saudara. Iman Bapak Ibu kuat gak apa-apa. Ucapkan doa. Tapi kalau gak kuat, ya dalam hati aja. Tuhan, aku ini Tuhan. Dalam hati aja, saudara. Ya. Saya nggak ngajarkan aliran sesat tuh, saudara, ya enggak. Cuma dalam hati ucap no, Tuhan, aku ini Tuhan, batin, ya. Nanti pasti Tuhan jawab, saudara, ya. Kalau Tuhan yang berkenan, iblis pun nggak akan bisa menghalangi berkat, ya, saudara, ya. Oke, itu yang pertama, miliki jam doa spesial dengan Tuhan, khususnya di pagi hari. Yang kedua, baca Alkitab juga sebelum mulai aktivitas. Nah ini setelah tadi saudara kita berdoa, amin, ya terus kita baca Alkitab. Ya. Di ABA juga ada programnya, pasal-pasalnya berapa, tapi kita bisa baca sendiri kalau Bapak Ibu ketinggalan. Ya. Karena saya lihat di grup ABA ini bensinnya turbo semua, saudara. Ya. Cepat-cepat semua bacanya, saudara. Saya ngelihat kalau ada yang kirim report itu, udah sampai sini. Ya, apalagi Pak Yongki itu. Langsung direkap berapa pasal sekaligus.
Ya, gak apa, Bapak Ibu baca semampu, ya. Seperti yang minggu lalu Pak Samuel baca, sampaikan, baca tuh gak harus ngerti. Mungkin kita nggak mudeng ya wis, nggak mudeng ya doa gitu, ya. Tetap diulangi, ya. Nanti Tuhan pasti bukakan hal-hal yang baru, ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kenapa harus doa itu dan baca firman Tuhan itu harus pagi, ya. Karena itu pagi itu waktu yang sangat tepat dan otaknya masih fresh, ya. Jadi kita bisa menyerap firman Tuhan, doa kita tuh enak, saudara. Ya. Oke, yang kedua, belajar berserah pada Tuhan dan minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Kenapa saya katakan belajar? Karena pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan sesuatu secara instan, ya. Perlu proses belajar, ya. Kita semua belajar mulai TK sampai SMA sampai kuliah, bahkan sampai sekarang pun masih belajar semuanya, ya. Nggak ada instan. Kita hidup ini adalah belajar untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Hasil akhir raportannya waktu dipanggil pulang. Ketika kita mau belajar berserah, maka Roh Kudus yang menguasai atau mengambil alih hidup kita. Seperti yang minggu lalu sampaikan Pak Samuel, hendaklah kita hidup oleh roh, ya, jangan oleh keinginan daging. Karena itu bertentangan, ya. Pilihannya cuma dua, hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan memiliki buah-buah roh, ya. Jadi bukan kita melakukan buah-buah roh, maka kita hidup dalam roh. Bukan. Tapi kita hidup di dalam roh, kita akan memiliki buah-buah roh. Ya. Jangan dibalik, saudara, ya. Dulu saya juga gitu pikirnya. Kalau aku nggak bisa melakukan kasih, kemurahan, lemah lembutan, ya, penguasaan diri, berarti aku nggak punya roh berarti. Berarti aku harus melakukan buah-buahnya dulu, baru aku miliki roh. Nyata, kalau kita hidup di dalam roh, maka secara otomatis kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, ya hasilnya ya daging itu tadi, saudara, ya, kedagingan itu. Ya, kita bisa dibuka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya bacakan, ya. Galatia 5, 16 sampai 26. Sudah? Saya bacakan, ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian dengan keras, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Ya, firman Tuhan juga keras. Buat saya juga, ya. Hidup ini pilihannya cuma dua, hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Waktu kita udah nggak lama, saudara. Ya, sekarang siapa yang paling tua di sini? Umurnya? Mak berapa, Mak? Mak umurnya berapa, Mak? 84, saudara. Sudah melebihi berkat Tuhan ya, saudara ya. Dapat bonusan sama Tuhan. Yang paling rendah, siapa paling rendah? Paling kecil? Berapa itu? Berapa itu, C? Yang katakan berapa, C? Ya, umur kita nggak lama, saudara. Ya, kalaupun kita masih bisa ada sampai hari ini di pertengahan tahun 2026, itu semua anugerah berkat Tuhan. Ya, dan juga bukan kebetulan kalau Tuhan minggu ini kembali mengingatkan kita, ya, mengajak kita kembali. Ayo anak-anakku melekat, ya, karena banyak keuntungan kalau kita melekat sama Tuhan. Ya, Pak Samuel minggu lalu menyampaikan bahwa kalau kita memiliki roh, ya, berkat Abraham itu, maka kita juga bisa melakukan mujizat, saudara. Ya. Selama ini kita berpikir, oh mujizat itu kalau sakit sembuhkan, ya, sakit udah diinfus, ya, udah titit gitu, terus sembuh. Oh itu mujizat, saudara. Ya. Atau kesaksiannya Pak Budi, ya, yang waktu COVID semua hasilnya tuh negatif, tapi Tuhan pulihkan. Oh itu mujizat, ya. Atau apa sesuatu yang lain, mujizat itu hal yang besar mungkin. Ternyata mujizat itu adalah hal-hal yang kecil yang kita alami setiap hari, setiap saat, saudara. Ya. Pernah enggak sih Bapak Ibu yang biasa di jalan, ya? Apalagi Goyongki, saudari Shirley yang sering di jalan, ya. Mungkin karena jam mepet, saudara ya. Jamnya udah cepat, ya. Apalagi kalau ojol tuh dibatasi jamnya, ya Pak ya. Harus nyampe di jam ini, gitu. Jalan dari titik A sampai ke titik B pengiriman, ternyata harus melewati banyak lampu merah, saudara. Baru berapa meter lampu merah, di depan lagi persimpangan. Tapi pernahkah tanpa kita sadari, kita jalan tuh ternyata lewat hijau, sampai sana hijau, sampai sana hijau terus, saudara. Akhirnya sampai di tempat tujuan, lebih cepat. Ya. Atau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari lainnya mungkin, saudara, ya apa? Kita bisa mengerjakan hal yang mungkin kita nggak bisa melakukan. Kita punya Roh Kudus, kita doa. Roh Kudus tolong supaya aku bisa mengerjakan ini. Akhirnya kita kerjakan, selesai, bisa. Atau hal-hal yang lain, saudara, hal yang kecil aja, saudara. Gak usah pikirkan hal-hal yang besar. Ya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, ya, yang kita tidak bisa, secara logika kita manusia tidak bisa, tapi kita bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaan itu karena Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu sangat penting, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, dia berdoa kepada Bapa dan menyerahkan segala sesuatunya. Itu adalah momen ketika Tuhan melepaskan kuasa keilahiannya dan menjadi manusia biasa. Ya, saya ulangi, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, menyerahkan, ya, dia berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Maka di detik itu juga kuasa keilahian Tuhan berubah dan menjadi manusia dan bisa akhirnya mati di atas kayu salib. Tapi kebalikannya bagi kita, ketika kita berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi, maka kedagingan kita dibuang
digantikan dengan Roh Kudus tadi, saudara. Maka kita akan hidup sepanjang hari itu, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun dalam hari itu kita ikut Tuhan, enggak seperti jalan tol Surabaya-Jakarta, ya, yang bisa dipacu 100 km per jam, ya. Pasti ada hambatannya, saudara, ya. Enggak itu ya, mungkin lapar, ya, atau apa harus mampir ke rest area, saudara. Jadi enggak bisa ngejos terus. Belok sedikit ke rest area, saudara, ya. Jadi, tapi setidaknya dalam hari itu kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Jadi kesimpulan dari keuntungan kita melekat sama Tuhan. Yang pertama, kita punya Roh Kudus untuk menolong seluruh hidup kita sampai kita pulang nanti, saudara. Ya. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan jawab. Yang kedua, kita akan berbuah dan memiliki buah-buah roh. Dan yang ketiga, yang terpenting dan yang terutama dan yang sangat penting, kita menjadi satu dengan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena di luar Tuhan kita nggak boleh masuk, saudara. Ya, diingat, kita menjadi satu dengan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena di luar Tuhan kita nggak boleh masuk, saudara. Jadi sini semua pasti ingin masuk surga kan? Gak pengen masuk rumah sebelah toh, ya pastilah anak-anak Tuhan itu gak ada. Gak usah anak-anak Tuhan, orang dunia aja pengen masuk surga semua kok. Cuma kita aja yang beruntung, kita yang hoki, ya kita punya tiketnya, saudara, ya kita tahu caranya, yaitu apa? Tinggal dalam Tuhan. Amin. Mau tinggal dalam Tuhan, mau melekat sama Tuhan. Kalau ya itu pilihan saudara, karena Tuhan menciptakan kita pribadi. Gak mau melekat ya gak apa-apa. Ya, seperti anak bungsu tadi, dia gak mau tinggal dalam rumah bapaknya, dia pilih keluar ke kota yang jauh. Apa yang dapat? Gak dapat apa-apa, saudara. Bahkan nilainya sangat rendah sekali harga dirinya dari seekor babi. Tapi kalau dia tinggal dalam rumah Bapa, dia punya Roh Kudus, dia tahu menggunakan otoritas, dia nggak akan seperti anak sulung. Ya, dia akan bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan, berkat dalam rumah itu, ya. Dia mau pesta, mau ngadakan, mau motong hewan-hewannya, dia mau ngapain dia bisa, karena dia punya otoritas. Dan dia bisa menyuruh, memerintahkan kepada asisten-asistennya untuk melayani. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini saya undang musik dan WL. Firman Tuhan bukan kebetulan pagi hari ini, ya. Ketika Ibu Gembala memberikan tugas pada saya bulan lalu, Bet nanti tanggal 21 tugas ya, oke. Cuma saya nggak tahu waktu itu mau apa, tapi saya sudah dapat gambaran. Oh, ini aja, nyampaikan ini aja. Pikiran saya. Tapi dalam berjalannya waktu, Tuhan semakin menguatkan. Terlebih lagi minggu lalu Pak Samuel juga menguatkan. Pentingnya kita melekat sama Tuhan, saudara. Ya, jangan jemu-jemu kalau diajar Tuhan. Ya, juga jangan jemu-jemu setiap pagi doa, baca firman. Mungkin yang belum, gak apa-apa belajar. Baca satu pasal aja gak apa-apa, saudara. Ya, jangan ngikuti Abah tuh beda mesin, saudara, dengan kita, saudara. Ya, kalau kita mesin standar aja, satu pasal gak apa-apa. Yang penting ngerti gitu loh, ya. Nanti satu, oh aku menguasai, aku ngerti firman Tuhan nih. Ya udah, lanjut 2, lanjut 3, lanjut 4. Lanjut Alkitab langsung gitu, les satu hari. Pak Joko guyu. Satu hari satu Alkitab. Doa pagi juga, ayo doa pagi lagi saudara. Ya, doa gak usah lagu nyanyi yang gampang-gampang aja. Gitu.
Ya. Bersyukur, 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 ucapan syukur terus saja saudara. Ya. Juga jangan minta-minta lah. Doa pagi itu naikkan penyembahan pada Tuhan. Ya. Belajar, saya juga belajar kok. Kadang mata ini berat, daging ini lemah saudara, untuk berdoa pagi itu. Tapi kalau kita mau memiliki kemauan, langsung duduk. Kadang dulu saya sering mengabaikan kalau Tuhan bangunin saya pagi. Mungkin dengan itu maafin ke belakang ya, atau tiba-tiba haus gitu ya, atau tiba-tiba karena mimpi gitu ya, sampai bikin kaget gitu ya. Pernah ya saudara ya, tiba-tiba tidur mimpinya kaget tuh sampai bisa melek gitu saudara ya. Atau tidurnya karena diganggu oleh roh-roh jahat sampai ngeremeng. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, itu saudara ya. Karena itu isyarat Tuhan saudara untuk membangunkan kita saudara. Ya. Mungkin yang punya pasangan mungkin ya, enak tidur gak tahu gaya pasangannya gimana, mimpinya tiba-tiba jeblak gitu saudara ya. Tapi kita kaget saudara ya. Kita bangun saudara. Ya. Atau banyaklah cara Tuhan itu untuk bangunin kita saudara ya. Kalau alarm tuh kadang gak mau gak mempan ya saudara. Alarm jam 4 dimatiin saudara. Kan di HP itu kan bisa sistemnya bisa mengulangi kan kalau kita matikan. Berapa menit lagi dia nyala, matiin lagi. Bunyi lagi HP ini buanting saudara. Bangunin tok ae. Ya. Oke. Sudah mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Yang amin cuma Bu Yuni saudara. Yang lain mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama apa? Baca firman Tuhan, doa pagi sebelum beraktivitas. Yang kedua, baca firman Tuhan waktu pagi hari. Dan yang ketiga, kita belajar berserah kepada Tuhan dan minta Roh Kudus itu dalam hidup kita. Amin. Ingat saudara ya, waktunya nggak lama. Ini dunia sudah bergejolak saudara. Kalau kita sampai ketinggalan ya risiko ditanggung sendiri. Itulah pentingnya kita melekat sama Tuhan. Ya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Bukan sebatas kata-kata. Semua karena kebaikan, kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan Engkau baik Tuhan. semuanya Karena kasih sayang-Mu aku ada. Bagaimana ku ada. Oh Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanku setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Ini hati kami Tuhan, dekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu, tetapkan sayang berdua, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. dekatkan Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak Jemaat Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Kami sudah ada selama 25 tahun ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan, karena kasih sayang-Mu pada kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur di tahun ini Tuhan, Engkau masih sayang kepada kami. Dan Engkau memanggil kami kembali Tuhan, untuk melekat erat dengan-Mu Tuhan. Dan pertengahan tahun ini juga Engkau memanggil kami Tuhan, mengingatkan kami untuk melekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kami tahu panggilan-Mu itu penuh dengan tujuan, bahkan beribu-ribu tujuan Tuhan. Supaya kami melekat kepada-Mu, supaya kami tinggal dalam Engkau Tuhan. Seperti Engkau tinggal dalam Bapa, dan kami akan tinggal dalam Engkau Tuhan. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, maka secara otomatis Roh Kudus itu juga akan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan melakukan hal-hal yang baru. Kami akan melakukan mujizat-mujizat baru. Dan hal-hal baru akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau akan buat perbedaan kami dengan dunia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sangat menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Hai anakku, ayo kembali melekat kepadaku. Pulanglah, tinggal dalam aku. Karena di luar aku, di luar Tuhan, kamu gak bisa melakukan apa-apa. Bahkan harga dirimu tidak lebih dari babi. Tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa dalam kita. Tuhan akan memestakan kita. Tuhan akan memberikan korban yang lebih besar. Kami minta ampun Tuhan. Kami sungguh-sungguh minta ampun Tuhan.
Mungkin hidup kami seperti si bungsu Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat-Mu dengan cara yang salah. Sehingga kami tidak menikmati dan kami tidak menghasilkan apapun Tuhan. Atau kami sebagai si sulung. Kami hidup dalam Engkau tapi kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Kami tidak bisa menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami pagi hari ini. Satu persatu, hati setiap hati, pikiran setiap pikiran kami, Roh Kudus. Lembutkan kami buka hati kami, buka pikiran kami, agar Roh Kudus tinggal dan menuntun dan mengarahkan hidup kami sejalan dengan firman Tuhan. Dunia semakin hari semakin bergejolak dan semakin tidak karuan, saudara. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk tinggal dalam Tuhan, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ingat saudara, di luar Tuhan, harga diri kita tidak lebih dari babi. Padahal Tuhan menciptakan kita mulia di antara segalanya. Bahkan Tuhan menciptakan kita, bentuk kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan melakukan selanjutnya setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami setiap hari Tuhan, untuk kami tunduk akan firman-Mu, untuk kami melekat dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan
mulai besok kami mau melakukan hal-hal yang kecil Tuhan. Dengan kami pagi doa, baca firman-Mu, dan kami belajar berserah kepada-Mu Tuhan. Seperti Engkau ajarkan pada kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, kehendak-Ku yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari-hari kami ke depan bersama dengan Roh Kudus. Kami mau bisa dan mampu melakukan mujizat-mujizat kecil. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Melakukan terobosan-terobosan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara menangkap? Saya dapatkan tadi anak sulung dan anak bungsu itu sama-sama anak dari bapak. Satu bapak. Ya. Saudara bisa menarik kesimpulan artinya, sama-sama anak. Dia tinggal di dalam satu rumah. Sama. Ya. Kita semua dikatakan orang percaya, orang Kristen adalah anak-anaknya tuh benar. Tapi enggak titik sampai di situ loh saudaraku. Paham ya? Enggak titik sampai di situ. Tuhan menciptakan kita itu pribadi. Ya. Sekarang kita mau jadi anak bungsu sulung atau mau jadi anak bungsu. Itu pilihan ada di tangan kita. Kelakuan anak bungsu atau kelakuan anak sulung. Jadi orang Kristen, jadi anaknya Tuhan, belum menjamin saudaraku. Kenapa? Loh, percaya Tuhan Yesus iya. Tapi selama kita hidup, pilihan ada di tangan kita. Kita mau milih seperti sifat atau kelakuannya anak bungsu atau sifat kelakuannya anak sulung, itu tergantung kita. Yang kita pilih, yang kita ambil, kita lakukan, dan semua punya resiko sendiri-sendiri. Kalau kita memilih aku mau jadi seperti kelakuannya anak sulung, ya nanti konsekuensinya yaitu tadi tinggal bersama dengan bapak tapi gak bisa menikmati apa-apa karena salah. Banyak kita sama-sama beribadah ya, sama-sama. Kalau kita semua ini kayak gini nih ya, semua kita beribadah sama-sama. Kita dengar firman Tuhan, kita mau muji Tuhan sama semuanya. Tapi dalam kita meresponinya, di dalam kita melakukannya, itu tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Kalau kita memilih, aku mau sifat seperti si bungsu, ya akibatnya ya seperti itu tadi. Dikatakan babi aja anak hargane timbang daripada si bungsu tadi. Ya toh. Kalau kita di Indonesia ini ya, kalau kita bekerja kita bisa dapat fasilitas yang baik, bisa makan dengan baik, kenyang, apalagi sushi itu. Terus makan sus, sampai bolak-balik.
Barusan tanya Bu, tanya lagi. Ya lebih baik kita ngono daripada kok mangan. Iya, akon mangan ampas si babi itu. Iya. Kita di Indonesia kita sebagai karyawan, kita bekerja, kita masih dihargai. Kalau dicerita kisah Alkitab itu benar. Sampai babi itu aja lebih berharga daripada yang jaga manusia ini tadi, si bungsu itu tadi. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri. Lah itu saudaraku, mari kalau selama kita mengiring Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita dinamakan sebagai orang Kristen, orang percaya. Ayo, jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah mengambil keputusan, jangan sampai kita salah pilih, resiko ditanggung sendiri. Bagaimana supaya kita nggak salah, nggak tersesat? Ikut tono jejak Tuhan itu tadi. Melekat sama Tuhan. Nek kita melekat sama Tuhan, ya, nanti Roh Kudus itu tuntun. Oh ini, oh ini, oh ini, kamu nggak boleh gini. Oh kamu harus gini, oh gini. Itu dituntun. Tapi kalau kita keluar, ya nggak ada tuntunan. Saudaraku, apalagi kita saat ini kita hidup nggak main-main lagi, bukan karena menakut-nakuti ya. Saudara tahu sendirilah ya keadaan sekarang bagaimana. Nggak nakuti saya. Saudara bisa baca kok semuanya. Sedang apa yang terjadi. Ya. Kalau kita nggak hidup melekat sama Tuhan, kita nggak akan kuat saudaraku. Untuk menanggung, untuk menghadapi beragam tantangan hidup yang kita lewati. Oh aku punya duit kok, aku bisa makan di restoran yang besar. Oh aku bisa pergi ke sini, oh aku bisa. Tidak menjamin uang berapa. Kita punya uang berapa. Sedangkan yang konglomerat itu aja. Hidupnya tidak dijamin dengan uangnya kok. Apalagi kita cuman uang berapa? 1 triliun ya gak punya. Ya, kalau kita gak mau melekat sama Tuhan, gak mau hidup dekat sama Tuhan, hidup dipimpin dengan Roh, ya, saudaraku, kita gak akan kuat. Sekarang ini kita sudah melangkah masuk, ya. Bukan nanti, oh saya masih jauh, ya itu dulu mungkin ya. Tapi sekarang kita nggak bisa main-main lagi. Saudara ibadah cuma sekedar ibadah, kalau cuma keluar masuk gereja, kita nggak sungguh-sungguh, ya itu nggak jaminan saudaraku. Nggak menjamin. Ya, kalau seperti tadi anak bungsu tadi, sing salah sopo? Bapaknya apa anaknya? Halo, oh bapak, Tuhan Yesus itu salah. Tuhan Yesus itu jahat, tidak mau nolong aku. Mungkin saudara punya pikiran seperti itu. Yang salah siapa saudaraku? Halo? Anaknya, ya kita sendiri yang salah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya yang terbaik. Ya, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Sing tadinya sudah bejat, sing musine kita sing masuk neraka dihukum. Tapi Tuhan itu belas kasihan, ditebus, diambil kita ini. Rupa kita sing sudah rusak dengan dosa, ditebus, disucikan, dikuduskan, menjadi kembali serupa dengan ciptaan Tuhan, seperti yang Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Tapi kalau kitanya sendiri yang terus mau nih keluar terus berot itu loh istilahnya orang. Bahasa Jermannya berot. Ibu Silitonga ngerti, Bapak Silitonga. Apa berot itu? Bahasa anunya apa berot itu bahasa Indonesianya? Apa Pak Herman? Ngerti Pak Herman? Hah?
Tantrum. Tantrum. Oh tantrum. Oh bahasa kerennya tantrum. Nek tantrum itu marah. Enggak, maksudnya ini loh jalanan di sini loh. Enggak, aku enggak mau. Itulah apa? Berontak ya. Berontak ya, berontak. Karpe dewe. Berontak ya, lebih tepat berontak. Enggak mau, jalan no sini loh nak. Ini loh jalannya enak. Enggak, ini jalanku sing kene nak. Kenapa? Ya. Oke, ya benar Pak, benar Pak, benar. Tidak bisa dipungkiri itu. Memang banyak itu. Memang tidak mudah. Tadi pujian dikatakan, ya. Coba slide-nya lagi kata-katanya. Ya, pujian itu bukan cuma sekedar kita nyanyi, ya. Tapi itu diresapi, itulah pengakuan kita kepada Tuhan. Diresapi Tuhan, ampuni aku sih belum sampai di situ Tuhan. Tapi aku mau, tolong aku Tuhan, tolong aku Roh Kudus. Ya kata-katanya tadi ya, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terus lanjut, semuanya karena kasih sayang Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, kita masih kuat. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Ayo lakukan yang baik. Jangan ngenteni nek kita wis prek. Ya Tuhan, nanti aku sembuh, nek aku diberkati, nek aku nanti, aku mau. No. Tapi saat ini. Ya. Lanjut. Kau Yesus kekasih jiwaku. Sekarang saudaraku tak tanyai. Tuhan Yesus itu bagi saudara itu apa? Halo. Ibu Herman apa? Tuhan Yesus itu buat ibu apa? Segalanya. Ibu Rismanti apa? Tuhan Yesus itu apa? Hah? Orang tua. Makanya setia. Ya, Pak Yusuf, Tuhan Yesus itu apa di dalam hidupnya Pak Yusuf? Tuhan Yesus itu sebagai apa? Hah? Orang tua, bapak. Bapak kita, ya betul. Katakan bapak kita, ya. Terus katakan kekasih jiwa kita, sahabat kita. Banyak julukan. Ya, tadi katakan, belum jalan, belum. Nah, menyenangkanmu setiap waktu. Kau Yesus kekasih jiwaku, itu pengakuan kita sama Tuhan. Yesus, engkaulah kekasih jiwaku, ya Bapakku, ya Tuhanku segala-galanya. Aku mau menyenangkanmu, dikatakan setiap waktu, ya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan sebagai Bapak kita, sebagai kekasih jiwa kita, ya ayo kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Seperti seorang anak-anak, ya. Kalau ngomong, oh papa, aku sayang papa, aku sayang mama. Tapi nek kandhane gak nurut iku piye? Halo ya. Piye saudaraku? Jawaban dhewe. Nek sini banyak bapak ibu kok. Ya. Nah, lanjut. Memuaskan hatimu, itulah tujuan hidupku. Lah, setelah menyenangkan hati Tuhan, ya. Terus dikatakan memuaskan hatinya Tuhan. Ya, itulah tujuan hidup kita. Berbicara ini berarti ego kita dimatikan, kepentingan diri kita dimatikan. Tujuannya untuk nyenangno Tuhan. Itu tujuan kita. Tujuan kita bukan cari kekayaan, menimbun harta, ya. Bukan berarti wes gak usah kerja kabeh, makan turu kabeh, bukan itu. Tapi tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Ya, lanjut. Lekatkan hatiku untuk melekat dengan
Pasti Tuhan. Permohonan kita, Tuhan bawa aku untuk aku melekat kepada Engkau. Memang gak mudah saudaraku. Saudara mau komitmen untuk doa pagi, itu banyak halangannya. Gak semudah itu. Tapi komitmen kita ini gimana? Janji kita tuh ambek Tuhan gimana? Ya. Kalau saudara mau melakukan yang baik untuk menyenangkan Tuhan, tantangannya tuh banyak. Gak mudah. Mau ibadah, aku mau beribadah ambek Tuhan. Itu tantangannya banyak juga. Wong datang ibadah loh, aku datang. Itu tantangannya banyak saudaraku. Kalau saudara bisa beribadah, mau bukan di sini atau mungkin di gereja lain, ya, saudara bisa beribadah itu karena saudara menang. Saudara sudah memenuhi panggilannya Tuhan. Banyak orang ya tidak bisa beribadah, ada banyak alasan. Sing repot lah, sing bekerja lah, sing sakit lah, sing wake sing. Kalau saudara, ini saya diingat nanti tiba-tiba ting gitu ya. Saudara berdoa. Katakan dunia ini berapa penduduk, berapa orang? Berapa orang? Hah? Berapa? 1 miliar lebih ya? Hah? 3 miliar lebih? 3 miliar lebih ya, nggak kehitung ya. Nah, hah? 7 miliar. 7 miliar lebih. Wow. Dunia ini penduduknya atau manusia 7 miliar lebih. Lebih dari 3, Pak. Wow, 7 miliar lebih banyak. Terus kita datang sama-sama, mungkin jamnya beda-beda ya. Kita datang, Tuhan terima kasih, aku butuh Tuhan. Terus sama semua. Terus Tuhan jawab, aku sih repot. Gimana saudara? Gimana saudara? Itu yang saya sedihkan saudara. Itu banyak anak Tuhan seperti itu. Ambek Tuhan itu enggak ada kekete. Digawe slow, digawe enteng. Kalau kita dijawab Tuhan gitu tuh loh ya apa? Ayo saudaraku, waktunya enggak lama. Utamakan Tuhan. Orang yang melekat sama Tuhan itu pasti mengutamakan Tuhan. Ayo kita mau sadar saudaraku. Tuhan itu sudah baik sama kita. Jangan kebaikan Tuhan kita sepelekan, kita tidak menghargai. Jangan kasih karunia Tuhan itu kita anggap sepi, nggak ada. Ya itu pancene Tuhan harus kayak gitu. Jahat banget orang yang punya pemikiran seperti itu saudaraku. Itu sama dengan tidak menghargai kasih karunia kebaikan Tuhan. Sungguh. Kalau saudara menerima kebaikan dari teman, ya dari siapapun, terus saudara anggap ya pancene kok harus kayak ngono mbak aku. Itu orang apa saudaraku bisa menilai? Ayo saudaraku, kita sadar, mumpung sih ada kesempatan kita sadar. Seperti si bungsu itu, sadar, iya aku salah ya, kok sampai kayak gini hidupku. Balik. Ya, bertobat, benahi diri, benahi hidup kita, belajar. Ya memang tidak instan, tidak bisa langsung jadi. Tapi dari niat hati kita mau, ya Tuhan aku mau balik, aku mau melakukan. Itu sudah langkah. Kita sudah melangkah di jalannya Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Roh Kudus.
Ayo saudaraku yang terkasih. Lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan lagi. Kita sudah nggak bisa hidup main-main lagi. Kalau di beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, ya, kalau waktunya sudah singkat, pelajaran kita itu semakin double, saudaraku. Kalau saya waktu itu saya khotbahkan, saya ingat kalau kita mau bepergian, waktunya sudah mepet, kita pasti apa? Diobrak-obrak kan? Ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat, kan begitu. Nah, itu saya ingat cucu saya Jil. Ayo cepetan, Jami berangkat sekolah itu sudah tinggal sedikit. Gak bisa saudaraku. Ya, semakin waktunya semakin dekat, semakin pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan itu double porsi. Sing tadine enak-enakan, ya santai, enggak mau melakukan, enggak mau belajar. Lah begitu harinya sudah mendekat, kalau kita mau lulus ujian, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus kejar kan. Lari, bukan lagi jalan santai. Sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan, ayo saudaraku, kita sadar, ya, kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, perbaiki hidup. Nek sama Tuhan itu hidup sungguh-sungguh, ya. Saudara ojo ngandelno semua yang ada di bumi ini, ngandelno duit sak piro sak triliun gak duwe kok. Ate mbok andelno. Mau ngandelno siapa? Oh aku punya apa namanya? Bodyguard. Itu semua enggak ada apa-apanya. Kalau saudara enggak melekat hidup sungguh-sungguh sampai Tuhan. Sekalipun saudara KTP-nya Kristen, tertinggal saudaraku. Kalau saudara tertinggal, resiko ditanggung penumpang sendiri. Akibatnya apa? Saudara baca Alkitab itu tahu nanti. Ya saudaraku, ayo. Kalau kita didisiplinkan Tuhan, kalau kita ditegur sama Tuhan, bukan Tuhan itu jahat saudaraku. Tuhan itu mau supaya kita anak-anaknya itu selamat. Supaya anak kita ini anak-anaknya enggak tersesat. Itu loh tujuannya Tuhan. Makanya kita dinasehati lewat baca firman, lewat kita dengar firman gini, ya toh. Lewat kita waktu persekutuan apapun kita dengar firman. Makanya waktu dengar firman itu ojo ngobrol dewe. Tangkap, sekalipun enggak 100% bisa menangkap. Tapi ada beberapa kata yang bisa kita tangkap. Bisa kita buat pegangan di dalam hidup ini. Tuhan itu sayang sama kita. Ya, kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat gagah kita. Tapi Tuhan itu masih memberi kita kesempatan. Ayo saudaraku, ayo saudaraku. Tuhan itu tidak mau kita binasa. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tetapi kalau kita sudah diperingatkan, kita ditegur, kita diajari, kita sudah, kalau bahasa manusia sudah, monggo sudah, angkat tangan terserahlah. Itu pilihanmu kok. Jangan nyalakan Tuhan. Ya. Ayo. Lewat firman Tuhan pagi hari ini. Singkat, pendek. Tapi itu saya waktu duduk itu saya merenungkan. Dan ini kata-kata ini bukan saya karang. Tidak ada, saya tidak bawa catatan saudaraku. Ini catatan pujian ini loh. Biar Roh Kudus untuk saya sampaikan.
Ayo kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kita akhiri pada kita pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Ajar Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini kami ada dalam keadaan yang baik, kami masih bisa berjalan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas. Kami bersyukur Tuhan, kami menyadari semua itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua itu bukan karena kuat gagah kami, kemampuan kami. Tapi semua itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai balasan kami Tuhan, kami menghargai, kami bersyukur Tuhan. Buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, dengan Tuhan ini kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kami memuliakan nama-Mu sebab Engkau Tuhan yang layak untuk menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus dan firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mengajari kami, Engkau menasehati kami, Engkau mendidik kami, Engkau mengajari kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami kembali di dalam jalan-Mu. Kami Tuhan boleh kembali di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Bawa kami anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya GAP Pemulihan Imamat Rajani ini Tuhan. Bawa kami Roh Kudus, terus kami berjalan di dalam jalan-Mu. Masuk di dalam rencana-Mu. Bawa kami Roh Kudus, mampukan kami. Tarik kami terus.
Untuk kami semakin hari semakin lebih melekat kepada Engkau. Semakin kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Semakin kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kami lakukan mulai detik ini sampai seterusnya. Sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Sebab kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Saat kami bertemu muka dengan Engkau di surga nanti. Engkau berkata kepada kami, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah di dalam perjamuan kawin anak domba. Itu Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Itu Tuhan yang kami mau Tuhan. Jangan sampai selama pengiringan kita di bumi ini itu menjadi sia-sia dan kita ditolak oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani terima tamu. Baik itu tim multimedia Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami melayani Engkau Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, itu kami melayani Engkau Tuhan. Kami mau menghargainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan jemaat-Mu semuanya Tuhan. Yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau menjamah dan melawat kami semuanya. Sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai di tempat ini. Tuhan, dengan selamat, begitu juga kami anak-anak-Mu semuanya pulang ke rumah mereka semuanya selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan, untuk minggu depan kembali kami bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami mau menabur Tuhan, kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan benih kepada kami. Dan kami mau menabur Tuhan, benih yang Tuhan sudah sediakan itu. Kami mau taburkan dengan sukacita, dengan tulus Tuhan. Engkau memberkati taburan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, berkemenangan untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan